memilih bibit-bibit unggul untuk mendukung peningkatan produktivitas hutan. Dalam kaitannya di sini juga nanti mengarah pada rehabilitasi ataupun rehabilitasi lah, paling tidak rehabilitasi lahan-lahan yang terdampak seperti itu. Itu capaian pembelajarannya. Nah, kemudian deskripsi dari mata kuliah ini harapannya ketika belajar masalah pemulihan hutan, pemulihan pohon, berarti bisa memahami bagaimana teman-teman bisa mengenal genetik-genetik dari jenis pohon-pohon yang ada di hutan, termasuk memilih pohon plus, menguji genetik berdasarkan uji pertanaman, macam-macam populasi dan pemuliaan pohon untuk pengembangan dunia kehutanan. Yang nantinya dari deskripsi di atas mengarah bagaimana sifat kemampuan pohon itu bisa kita nilai apakah itu dalam kondisi plus atau kondisi baik, unggul atau kondisi yang kurang baik seperti itu. Dan selain itu juga bisa merancang program perbaikan sifat pohon jika memang kondisi pohon itu bermasalah seperti itu. Nah, merancang program perbaikan sifat pohon ini juga sebagai dasar ketika melihat dari mata kuliah sebelumnya atau feedback ke belakang, ini ada mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman. Sudah dapat kemarin ya? Ada yang ambil atau ada yang tidak ambil atau semester ini? Ilmu hama dan penyakit tanaman semester kapan ya? Ini Bu. Semester ini ya? Oh, oke. Berarti bersamaan ya. Ya, karena bagaimanapun merancang program perbaikan sifat pohon ini kaitannya dengan survive-nya pohon tersebut atau survive-nya suatu tanaman tersebut yang dia kuat terhadap berbagai kendala atau masalah. Itu. Kemudian ini teknik pembelajarannya. Teknik pembelajaran dari mata kuliah ini adalah tetap tatap muka daring. Luring sebenarnya. Tapi karena hari ini daring ya, jadi saya buka daring dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 2 kali 50 menit, 16 kali pertemuan. Ada 2 penilaian yaitu UTS dan UAS. UTS itu ada di Ada di UK1 penilaian kategori 1 dan UAS itu ada di UK2 atau kategori 2 dan ini saling mendukung satu sama lain. Tugasnya di mana, Bu? Nah, tugasnya melebur dalam UTS dan UAS. Kalau di UTS berarti tugas-tugas atau tugas-tugas atau eksem-eksem yang berkaitan dengan perkuliahan sebelum UTS. Nah, itu masuk dalam penilaian atau akumulasi dari nilai UTS. Tidak benar-benar nilai UTS murni. Kalau mau dibuka dari nilai UTS murni, ya mungkin banyak teman-teman yang sebenarnya belum cukup baik seperti itu. Makanya diperlukan ada tambahan atau ada akumulasi dari nilai-nilai tugas atau eksem. Begitu juga dengan UAS. Nah, sistem penilaian tersebut ya nantinya antara UTS dan UAS ini dengan proporsi satu dengan satu gitu. Jadi kalau UTS itu 80, UAS itu 80 ya, berarti nilai akhirnya adalah 80. Gitu. Kemudian ujian tetap karena ada UTS dan UAS jadi 2 kali ujian. Seperti itu. Kemudian berdasarkan skor penilaian, ini sebenarnya sudah jelas ya teman-teman sudah bisa memahami dari semester-semester sebelumnya. Ini hanya mengulang sedikit bahwa sebenarnya nilai-nilai itu dengan huruf A bulat sampai E bulat ini punya ketentuan tersendiri. Kalau misalnya posisi nilainya 84,5 ya itu masih dalam kategori biasanya A- gitu.
kecuali kalau dia dalam kondisi 85 itu masuk dalam kategori A seperti itu. Begitu juga dengan kenapa dapat nilai E? Karena total atau rentang nilai yang didapat antara UTS dan UAS ini bisa jadi dia 55 mungkin atau kurang dari 55, misalnya 54,5, berarti kan kurang dari 55 seperti itu. Nah, kemudian strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran harapannya adalah diskusi interaktif, tetap ada tanya jawab, itu lebih diharapkan. Kemudian ada kuis dan tugas. Kuis ini ya pasti dadakan. Untuk tugas ya setiap masa perkuliahan antara UTS dan UAS ini akan ditemukan beberapa tugas, nanti akan melakukan istilahnya tugas belajar di luar perkuliahan ini. Kemudian untuk literatur atau referensi ada buku dan jurnal, silakan nanti yang berkaitan dengan masalah pemuliaan pohon itu banyak sekali, terutama buku dan jurnal. Ini jurnal yang lebih banyak karena memang selalu update dalam setiap saat, jadi bisa cari referensi terkait dengan jurnal pemuliaan pohon. Seperti itu. Kemudian kontrak kuliahnya harapannya sih hadir 15 menit setelah waktu kuliah yang disepakati. Jadi kalau memang saya ada kendala tadi seperti 6 lewat 10 menit ya. Itu mulai perkuliahan, tapi karena memang mepet waktunya dengan maghrib, saya akan konfirmasi lebih dulu. Jadi teman-teman nggak mesti harus nunggu atau mungkin menjas nanti tiba-tiba saya sudah nunggu 15 menit dosennya nggak hadir misalnya. Nah, itu jadi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada presensi tetap dilakukan dengan OCW. Kemarin sempat ada informasi kalau presensi secara luring itu ada presensi tulis juga atau tanda tangan di kertas, tetapi belum dijalankan kembali. Tetap presensi dilakukan dengan OCW. Jadi silakan teman-teman presensi di OCW. Saya sudah buka dalam setiap pertemuan nantinya. Kemudian dosen yang tidak hadir 15 menit setelah waktu kuliah disepakati tanpa pemberitahuan maka dianggap kelas itu kosong. Itu. Kemudian mahasiswa ke belakang atau ke toilet ya dipersilakan, ini kalau memang kelasnya luring, tapi kalau kelasnya daring ya monggo. Kalau memang ini kadang suka teman-teman kalau mau langsung izin ke belakang saja. Kemudian tidak mengumpulkan tugas yang telah ditentukan ini ya dalam satu sesi itu berarti tidak ada nilai atau kita anggap sebagai nilai 0. Tetapi saya punya toleransi keterlambatan dalam pengumpulan tugas sekitar 15 menit. Jadi kalau misalnya pengumpulan tugasnya itu saya harapkan jam 9.00 di ruangan misalnya, ya sampai 9.15 saya masih terima. Atau kalau memang dalam bentuk email, ya dilihat saja kalau memang jam 9 penugasan harus terkumpul, 9.15 masih ditolerir seperti itu. Ini referensi yang digunakan untuk perkuliahan ini. Di sini tercatat memang tidak banyak ya, hanya tiga buku. Tetapi pada prinsipnya ini sebagai contoh saja untuk referensi dari perkuliahan ini. Perkuliahan pemulihan pohon ini bisa diacu gitu. Jadi ada beberapa referensi terkait dengan pemulihan pohon, yaitu salah satunya adalah forest genetik, kemudian ada introduction to forest genetic, kemudian ada applied forestry improvement. Nah ini kaitannya dengan pemulihan pohon seperti itu. Sebenarnya masih beberapa referensi lagi, cukup banyak. Tapi saya tidak mencantumkan secara
beberapa referensi di sana. Itu kemudian untuk rencana perkuliahan di sini pada pertemuan pertama ini atau malam ini kita masih pendahuluan kontrak kuliah dan penjelasan terkait dengan perkuliahan. Kemudian ada konsep umum pemuliaan pohon. Seperti apa sih konsep pemuliaan pohon itu? Kemudian ada ruang lingkup pemulihan pohon dan kedudukan serta peranan dari pemulihan pohon tersebut. Pertemuan kedua atau pertemuan minggu berikutnya adalah materi pewarisan sifat dan dasar-dasar kimia hereditas, dasar-dasar fisis hereditas, dan replikasi. Jadi ini udah main genetik ya nanti di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga ini ada ekspresi gen. Kaitannya dengan transkripsi dan translasi, regulasi gen, dan mutasi. Mungkin bisa refresh lagi dari pelajaran-pelajaran waktu tingkat atas kemarin ya, sekolah tingkat atas kemarin SMA, atau mungkin di teman-teman di kehutanan. Mungkin dapat ini juga. Karena memang biasanya kalau ilmu murni atau ilmu IPA ya, jurusan IPA ini sudah mengenal lah paling tidak masalah-masalah genetik dalam artian terkait dengan hereditas, terkait dengan replikasi, ekspresi, transkripsi, translasi atau regulasi dari gen, atau mungkin adanya mutasi-mutasi gen. Nah, ini pengaruhnya penting sekali ketika kita mau memilih suatu jenis pohon atau memilih suatu jenis tanaman. Ini pasti dilihat kondisi genetiknya. Apakah terjadi mutasi di dalamnya juga atau ada pengaruhnya dengan perubahan-perubahan dari gen tersebut. Itu. Kemudian pertemuan keempat ini terkait dengan konsep dasar genetik Mendel. Kemudian pewarisan kromosom dan pengembalian hukum Mendel. Jadi lebih pada konsep dasar dari genetik tersebut. Dan dari konsep-konsep ini dikaitkan dengan pewarisan dari kromosom. Sebenarnya tidak hanya kromosom yang bisa bisa diketahui terkait dengan pewarisan. Tetapi ada masalah DNA juga yang berhubungan dengan pewarisan sifat seperti itu. Kemudian ada pengembangan hukum Mendel, ini kaitannya dengan George Mendel, yang di mana beliau merupakan salah satu pakar terkait dengan genetik, dan ada hukum-hukum Mendel yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Kemudian ada pertemuan kelima, ini terkait dengan pengertian variasi gen, klasifikasi variasi, sumber variasi lingkungan, sumber variasi genetik. Jadi lebih mengarah bagaimana variasi-variasi gen ini yang nantinya terekspresikan di dalam fenotipnya. Jadi antara gen di dalam dengan fenotip di luar ini nanti biasanya connect seperti itu. Secara umum seperti itu. Kemudian penentuan variasi gen, interaksi variasi gen dan lingkungan, dan pemanfaatan variasi gen. Jadi masih nyambung sebenarnya di pertemuan kelima dan keenam ini. Kemudian ada pertemuan 7 terkait pengertian penandaan genetik, klasifikasi penanda genetik, perkembangan teknologi, dan pemanfaatan penanda genetik. Jadi tengah semester sebelum UTS ini masih banyak berbicara masalah gen, masalah genetiknya, masalah pewarisan sifatnya atau hereditasnya, dan teknik-teknik dalam pengembangan teknologi suatu genetik termasuk kita juga belajar masalah kromosom dalam makhluk hidup atau terutama di pohon. Kemudian di pertemuan ke-8 ini UTS seperti biasa ada ujian nanti.
Kemudian ada di pertemuan 9 nanti dengan Bu Mamal. Bu Mamal akan berbicara masalah lebih banyak masalah bagaimana jenis-jenis pohon yang baik dalam artian pohon plus atau seleksi dalam pohon plus ini, metode seleksinya seperti apa, pemanfaatan pohon plus itu nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini akan dibahas dikupas habis dalam pembahasan dengan Bu Mamal. Kemudian ada pengujian genetik, tahap pengujian genetik dan pemanfaatan pengujian genetik. Jadi ketika berbicara masalah pohon plus atau seleksi dan pohon plus ini berarti tidak lepas dari hasil uji dari pengembangan genetiknya. Temuan 11 adalah macam-macam populasi, model pemulihan pohon dan siklus pemulihan pohon. Pertemuan 12 sumber benih, jadi pemilihan benih, klasifikasi sumber benih, koleksi benih, dan pemeliharaan benih. Nah, ini sebagai dasar untuk nanti praktikum pengelolaan hutan. Jadi ada di semester 5 terkait dengan bagaimana memilih benih-benih yang baik atau bagaimana mencari bibit-bibit unggul gitu. Atau sistem perbenihan nantinya. Itu ada di praktikum juga. Kemudian ada di pertemuan ke-13 masih terkait dengan pembiakan vegetatif dan perhutanan klon. Nah, ini nanti dia akan dibahas apa sih perhutanan klon seperti itu. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan pembiakan vegetatif, kemajuan teknik propagasi makro dan mikro. Kemudian pengertian hutan klon itu sendiri apa dan peranan pembiakan vegetatif dalam perhutanan klon. Ini nanti Bu Mamal yang akan bahas lebih jauh. Kemudian pertemuan ke-14 terkait dengan keragaman genetik, kedudukan sumber daya genetik dan pemulihan pohon, aspek konservasi genetik sumber daya genetik. Dan pertemuan ke-15 atau sebelum UAS ini lebih melihat bagaimana teknik pemulihan pohon yang baik. Jadi kemajuan-kemajuan dari teknik pemulihan pohon itu seperti apa sih? Dan status terkini terkait dengan pemulihan pohon di Indonesia dan dunia itu bagaimana? Problematika yang muncul apa? Tantangan ke depan seperti apa? Dan pengembangan dari pemulihan pohon di masa depan mau dibawa kemana? Atau pengembangannya lebih mengarah seperti apa? Karena bagaimanapun ketika berbicara masalah pemulihan pohon berarti ada tujuan utama di akhir yang diharapkan untuk Untuk tutupan lahan, untuk perubahan suatu kawasan, untuk pengelolaan hutan ini lebih mengarah pada tindak lanjut ke depan, rekomendasi ke depan. Selanjutnya adalah UAS. Tuh, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Sementara belum, Ibu. Oke, baik. Ya, baik. Terkait dengan pemulihan pohon. Pemulihan pohon. Ketika berbicara masalah pemulihan pohon. Pemulihan pohon itu tidak lepas dari hukum Mendel sebenarnya. Tadi sudah disinggung bahwa pemulihan pohon ada pakar yang benar-benar dia berpikir masalah sifat unggul dari suatu tanaman, sifat unggul dari suatu makhluk hidup yang itu bisa memberikan kualitas yang lebih baik seperti itu. Nah, pada prinsipnya ketika berbicara masalah pemulihan pohon, berarti ada sifat-sifat yang diturunkan nantinya. Bagaimana indukan menurunkan ke anakannya atau bagaimana parentalnya atau P-nya itu diturunkan ke F-nya atau filialnya. Jadi mulai dari parental sampai filial ini itu seperti apa? Secara umum ketika berbicara masalah filial atau F-nya, nah ini
punya aturan-aturan tersendiri dalam status-status kebijakan biasanya. Karena bagaimanapun ketika si parental menghasilkan filial atau si P ini menghasilkan F ini, dia memiliki pewarisan sifat seperti itu. Nah, dulu mungkin di SMA sempat belajar terkait dengan bagaimana persilangan kacang ercis misalnya, atau bagaimana persilangan antara tanaman bunga merah dengan bunga putih dengan bunga kuning, hasilnya apa. Nah, itu proses-proses perkawinan atau proses-proses persilangan inilah yang nantinya harapannya adalah menghasilkan bibit unggul. Makanya nanti muncul adanya bagaimana pohon plus dengan kriteria dia benar-benar sifatnya unggul, sifatnya bisa memberi hasil yang terbaik, bisa memberi kualitas untuk kehidupan seperti itu. Nah, terkait dengan George Mendel ini, dia mengeluarkan beberapa hukum 1, hukum 2 dalam artian di sini. Hukum Mendel, yang dimana hukum Mendel ini tidak lepas dari bagaimana si parental ini menurunkan sifat-sifat hereditasnya ke filial seperti itu atau ke F-nya. Kalau bermain dengan satwa, kita melihat sisi lain misalnya. Jika bermain dengan satwa, mungkin kalau dari parentalnya baik, kemudian dia turunannya, parentalnya ini dari liar atau dia dari wild, kemudian dia masuk ke pusat rehabilitasi atau pusat pusat ex situ, bisa dikatakan bahwa filialnya masih memiliki sifat liar, filial satunya atau F1-nya masih memiliki sifat liar, yang dia masih ada turunannya dari parental atau indukannya. Tetapi ketika filial 1 ini mereka mencoba untuk menjadi parental atau dalam artian jadi parental 2, dan dia mencoba melakukan persilangan kembali, artinya akan muncul filial 2 atau F2-nya. Nah, F2 ini akan berbeda jauh dengan F1. Jadi punya turunan sifat liarnya sudah mulai berkurang. Gitu. Begitu juga nanti turunan sampai F3 atau bahkan F4 atau mungkin sampai F7. Makanya kalau di silsilah keluarga biasanya itu berapa sih 7 turunannya. Jadi biasanya terdeteksinya sampai 7 turunan. Jadi mulai dari parentalnya sampai filialnya, filial ke-7. Filial ke-7 itu seperti apa? Hasilnya bagaimana? Unggul tidak? Makanya kalau di dalam dunia dunia persilangan dunia manusia ya di kita ini kalau memang kita mau memperbaiki keturunan, lihatlah bibit-bibit bobot misalnya. Nah, terkait dengan bibit-bibit bobot tadi berarti ada hubungannya dengan kualitas unggul untuk sampai ke F berikutnya. Makanya ketika si parentalnya ini oke atau P1-nya oke, nggak ada masalah. Dia punya kualitas yang baik, punya gen yang baik, pewarisan sifatnya baik. Filial 1 akan baik. Filial 1 baik, dia akan mencari filial yang sepadan. Nah, ketika dia dapat filial yang sepadan atau F1 yang sepadan, dia akan menurunkan filial kedua atau F2 yang tarafnya tidak jauh dari F1. Tetapi ketika F2-nya ini F1-nya ini kurang baik kualitasnya, secara tidak langsung F2 akan jauh di bawah dari
parental atau P-nya. Begitu juga sampai yang dinamakan tadi 7 turunan tadi. Semakin jauh tuh 7 turunan. Turunan ke-7 atau F7-nya. Itu semakin mungkin kualitasnya agak berbeda jauh dengan parentalnya atau P-nya. Bisa jadi lebih baik, lebih unggul, atau mungkin lebih kurang dari P-nya. Seperti itu. Nah, dari masalah-masalah P sampai F tadi, parental sampai filial tadi, si Mendel ini berpikir bagaimana nantinya kondisi-kondisi parental yang mungkin kurang baik, dia bertemu dengan yang baik, dengan turunan yang tidak baik, tetapi dia malah ikut yang baik, atau mungkin lebih baik. Nah, ketika yang nanti kemungkinan yang tidak baiknya itu muncul misalnya, diharapkan dia letal, tidak lama, seperti itu, atau mati dalam artian mati tetapi dengan durasi yang lebih cepat, seperti itu. Sehingga diharapkan filial atau FF yang buruk ini atau yang kurang baik ini dia tidak memiliki umur panjang, dan sisanya adalah filial-filial atau FF yang memiliki sifat unggul paling baik. Jadi yang survive adalah nilai-nilai filial yang unggul, seperti itu. Betul. Nah, gimana sih mendapatkan si filial yang baik ini? Disinilah bermain namanya genetik. Genetik bisa dicek dari bagaimana gennya dia. Bagaimana gen-gennya dia itu, kita akan lebih detail lagi melihat ke arah kromosomnya atau DNA-nya. Nah, DNA dan kromosom ini adalah dua hal yang bisa mendeteksi bagaimana kondisi dari keunggulan sifat nantinya, seperti itu. Yang sifat-sifat tersebut juga bisa diekspresikan ke arah fenotipnya, seperti itu. Jadi sifat-sifat dari gen yang unggul dia langsung diekspresikan ke fenotip atau ke ke morfologinya, ke anatominya, seperti itu. Itu yang nanti ke depannya. Itu. Kemudian ketika berbicara masalah pemuliaan, tadi disinggung bahwa pemuliaan adalah kaitannya dengan pewarisan sifat atau kaitannya dengan si Mendel, George Mendel. Yang beliau itu berpikir bahwa penurunan sifat herediter ini adalah berpengaruh terhadap kondisi gen atau kondisi genetik yang nanti diekspresikan melalui DNA atau kromosom. Nah, ketika berbicara masalah pemulihan pohon, berarti di situ ada satu teknik untuk melihat bagaimana kondisi dari hereditasnya, kondisi dari pewarisan sifatnya. Jadi ketika berbicara masalah pemulihan pohon, berarti ada teknik untuk mengubah atau teknik untuk mencari suatu hereditas ini ke arah yang terbaik. Jadi ketika mencari atau ketika kita bermain teknik, berarti ada seni dan ilmu. Perpaduan antara seni dan ilmu ini akan menghasilkan suatu istilahnya menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik. Itu. Jadi ketika bermain kok perlu seni? Ya, karena kaitannya dengan keunggulan atau dengan persilangan atau dengan perubahan yang lebih baik. Ya, kalau tidak didukung dengan seni, hasilnya juga tidak maksimal, seperti itu. Karena kaitannya dengan istilahnya teknik-teknik tadi, seperti itu. Nah,
Ketika berbicara masalah ilmu pemulihan pohon berarti ada ilmu atau sains yang mempelajari tentang perubahan susunan genetik. Susunan genetik atau sifat tanaman tadi yang nantinya dapat diperoleh menjadi tanaman-tanaman baru yang bermanfaat untuk manusia. Pasti tujuan akhir dari pemulihan adalah mengarah bagaimana pohon tersebut bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk kehidupan di sekitarnya atau bermanfaat untuk lingkungan seperti itu. Pada prinsipnya ketika memilih pohon plus berarti ada tujuan utama yang nantinya juga bermanfaat untuk manusia. Nah, kembali lagi ketika berbicara masalah pemulihan pohon berarti ada seni atau art. Seni ini adalah bagaimana memadu padankan atau merakit atau menjadi salah satu teknik merakit dari tanah baru yang nantinya memiliki sifat-sifat atau penampilan dari sesuatu tanaman, gen tanaman yang diinginkan untuk pemulihannya atau breedernya. Nah, ketika berbicara masalah pemulihan pohon, tadi sempat disinggung yang lebih spesifik memang kaitannya dengan materi silvikultur. Tetapi tidak lepas juga dari materi-materi genetika. Karena di situ berhubungan dengan pewarisan sifat gen, pewarisan untuk sifat-sifat dari makhluk hidup. Jadi ilmu genetika menjadi bagian penting ketika berbicara masalah pemulihan pohon. Kemudian botani dan biologi. Untuk botani dan biologi, kenapa menjadi dasar penting dari ilmu ini? Karena botani dan biologi mempelajari masalah morfologi, fisiologi tanaman atau sifat-sifat dari suatu tanaman. Sayangnya teman-teman kemarin tidak dapat biologi ya. Kalau nggak salah biologi itu selesai di 2020 hanya 2019 dan 2020 yang mendapat ilmu biologi dan botani ya. Seperti itu. Tetapi so far teman-teman sudah dapat silvikultur paling tidak bisa memahami bagaimana jenis morfologi atau fisiologi dari tanaman. Kemudian ada nilai statistik atau materi terkait dengan statistika yang berhubungan dengan mata kuliah pemulihan pohon ini karena di situ kaitannya dengan menghitung dan mengevaluasi sifat tanaman. Kemudian ada ilmu hama dan penyakit, ini yang tadi sempat disinggung bahwa ketika kita memilih pohon plus atau ketika kita memilih jenis tanaman yang unggul, berarti kita bisa mempelajari apakah tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada itu tahan atau survive terhadap beberapa faktor, terutama faktor biotiknya. Kemudian ketahanan terhadap beberapa masalah yang ada di yang mempengaruhi tumbuh kembangnya seperti itu. Jadi berarti ada faktor biotik yang mempengaruhi di dalamnya. Ada penyakit, ada virus, ada bakteri atau ada mikroba-mikroba yang nantinya itu mempengaruhi tanaman tersebut. Apakah itu dalam kategori baik atau unggul atau mungkin dalam kategori yang perlu penanganan serius seperti itu. Kemudian ruang lingkup dari pemulihan tanaman di sini meliputi adalah pembentukan keragaman genetik. Kemudian ada seleksi, pengujian dan pelepasan varietas. Untuk pembentukan keragaman genetik, berarti ada populasi dasar atau bahan dasar proses pemulihan tanaman sebagai materi untuk seleksi dan bahan persilangan. Dan untuk seleksi sendiri, ini berhubungan dengan pengujian individu-individu yang berkualitas dan unggul. Karena bagaimanapun ketika kita memilih pohon plus kembali lagi berarti ada seleksi. Seleksi dari masing-masing individu. Apakah individu tersebut dengan kualitas baik, kualitas unggul, atau memang kualitasnya masih setengah seperti itu. Ya, kalau dalam kategori kualitas yang masih kurang, berarti dia tidak masuk dalam kategori pohon plus misalnya.
Kemudian ada pengujian. Pengujian ini kaitannya dengan pengujian individu-individu yang terseleksi untuk dipastikan kualitas dan kuantitasnya sebelum akhirnya dilepas. Jadi pengujian di sini lebih mengarah bagaimana hasil yang didapat, bibit-bibit yang dihasilkan ini diseleksi dulu. Kira-kira kualitasnya gimana, kuantitasnya oke tidak, kualitasnya seperti apa, baru itu bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan untuk proses pemulihan lahan misalnya. Jadi ada pengujian-pengujian tersendiri untuk setiap individu. Seleksi-seleksi dari masing-masing individu inilah yang menjadi bagian penting untuk proses selanjutnya. Kemudian ada pelepasan varietas, ini kaitannya dengan keragaman genetik juga, keragaman dari jenis tanaman tadi. Kemudian tujuan umum dari pemulihan tanaman adalah yang pertama meningkatkan kepastian terhadap hasil yang tinggi. Hasil yang tinggi dalam artian bibit-bibit unggul yang didapat ini dengan kualitas yang sangat baik. Biasanya teman-teman pertanian yang berhubungan dengan mencari hasil dengan kualitas tinggi. Kemudian kehutanan juga sebenarnya berhubungan dengan mencari kepastian, mencari hasil yang kualitasnya baik, kualitasnya tinggi. Nah, dalam ilmu pertanian biasanya lebih mengarah pada peningkatan hasil, sementara kalau di kehutanan biasanya kondisi riapnya seperti apa sih? Kemudian peningkatan kepastian terhadap hasil yang tinggi ini juga berhubungan dengan hasil yang didapat ini apakah cepat panen, kalau di pertanian seperti itu. Kemudian di kehutanan, daur hidupnya seperti apa sih? Daur hidupnya pendek atau panjang? Ketika daur hidupnya panjang, berarti ada faktor khusus yang nantinya itu menjadi kriteria berikutnya. Tetapi kalau dia umur pendek, berarti ini mempengaruhi bagaimana nanti sifat produksinya atau untuk produksi ke depannya seperti apa sih ketika dia umurnya pendek. Kualitasnya oke tidak, mentang-mentang umurnya pendek misalnya, kualitasnya juga kurang baik. Nah, ini diharapkan tidak seperti itu. Kemudian ada ketahanan terhadap organisme organisme pengganggu atau kondisi alam yang kurang baik. Berarti ada hubungannya dengan tadi ilmu hama dan penyakit tanaman. Ketika tanaman itu sudah terganggu kondisinya dan dia juga bermasalah dengan biotiknya, ya berarti dia tidak dalam kategori baik atau survive gitu. Dan itu mungkin perlu treatment atau perawatan lebih jauh. Itu. Kemudian tujuan lain adalah untuk memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Dalam artian ukurannya. Kalau di dalam dunia pertanian, ukurannya seperti apa sih? Kecilkah, besarkah, dengan daun lebatkah, dengan kondisi yang oke kah? Nah, ini berarti kaitannya dengan ukuran. Ukuran berarti lebih pada kuantitasnya ya, jumlah atau kondisi luarnya, kondisi fenotipnya seperti itu. Kemudian ada warnanya bagaimana? Nah, ini juga mempengaruhi dengan kualitas produk. Kemudian ada kandungan bahan tertentu. Ini lebih pada penambahan serta penghilangan substansi tertentu. Ya, ketika bermain dengan pemilihan pohon, jika memang ada gen yang bermasalah, bisa jadi nanti ada penghilangan beberapa rantai atau penghilangan beberapa kromosom-kromosom yang ada, atau mungkin ketika itu kurang baik ada penambahan substansi tertentu, dalam artian penambahan dalam gen tadi seperti itu. Kemudian ada pembuangan sifat-sifat yang tidak disukai.
Nah, ini lebih mengarah bagaimana memilih sifat unggul seperti halnya pohon plus tadi. Kalau dia kondisinya kurang baik, ya udah dia tidak diikut sertakan. Kalau dia memang benar-benar bermasalah, ya harus dibuang seperti itu atau harus dimusnahkan. Kemudian ada ketahanan simpan. Dalam artian ini lebih mengarah pada komoditas pertanian ya, sifatnya berapa lama sih jenis produk ini ke depannya bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan misalnya. Jadi lebih pada ketahanan simpan ini lebih mengarah bagaimana dalam dunia pertanian atau komoditas pertanian. Atau mengarah bagaimana melihat keindahan serta keunikan dari hasil yang didapat. Ini kaitannya dengan perbaikan kualitas produk. Jadi mulai dari beberapa persilangan yang ada, hasilnya gimana? Seperti itu. Indah tidak atau mungkin hasilnya tidak maksimal ya, berarti gagal dalam artian seperti itu. Kemudian pemulihan pohon berperan dalam silviculture intensif. Ini mungkin nanti semester atas ya, kalau nggak salah semester 6 ya. Nanti ada silviculture intensif. Kemudian ada genetika hutan sebagai dasar pemulihan pohon. Kemudian ada variasi dan seleksi. Kemudian ada uji provenam, ada uji keturunan atau progeni, ada hibridisasi, penyerbukan terkendali, pembangunan kebun benih, seleksi dan persilangan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Nah, prinsipnya ketika berbicara masalah pemulihan, ini juga sebagai dasar nanti untuk praktikum P2H atau praktikum pengelolaan hutan ya. Jadi bagaimana sistem pemanenannya, kemudian kualitasnya seperti apa, apakah cukup dengan dengan hasil yang didapat untuk kebutuhan, atau perlu ada penambahan-penambahan lebih baik lagi secara kuantitas atau kualitas. Gitu. Nah, terkait dengan pemulihan pohon berarti ada peningkatan keragaman genetik yang nantinya mengarah pada introduksi, hibridisasi, seleksi, bioteknologi, dan mutasi. Secara keseluruhan berarti lebih mengarah ada nggak sih keragaman vegetasi yang dihasilkan? Ada tidak keragaman kuantitasnya atau dalam hal ini mutunya? Semakin beragam nggak hasil yang didapat atau biasanya keragaman ini lebih fokus pada kuantitas ya. Gitu. Nah, keragaman vegetasi di muka bumi ini yang nantinya juga dia bisa survive atau tidak punah dan benar-benar jenisnya beragam untuk apa? Untuk salah satunya memiliki nilai-nilai estetika atau nilai-nilai kebijakan berikutnya nantinya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Paham? Ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Baik. Yang lain? Belum, Bu. Oke. Paham semuanya? Paling tidak sebagai introduksi pendahuluan dari mata kuliah ini.
Oke, Bu, kurang lebihnya sudah paham buat Paham awal. ya? Oke, Pak Andi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tugas ya untuk minggu depan ya. Ups, mana dia? Ada tugas. Ada 2 tugas. Ada yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa mengetahui lebih jauh terkait dengan pemulihan tanaman. Apa peran biodiversitas dalam pemulihan tanaman kehutanan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kedudukan pemulihan pohon dalam bidang kehutanan. Jadi tolong ini ada 2 tugas dalam satu nomor. Harapannya teman-teman bisa menuliskan 1 lembar kertas. Jadi 1 lembar kertas folio 1 nomor ya, 1 soal. Dan berarti ada 2 soal, 2 halaman folio atau 1 muka ya, 1 muka kalau dilebarkan 2 halaman. Ini nanti tolong tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu kedua maksimal, atau mungkin nanti bisa di ruangan saya. Kalau memang masih online ya, belum bisa offline, saya harap sih minggu depan bisa offline. Kalau bisa offline nanti di kelas pada pertemuan di minggu besok. Tapi kalau memang tidak bisa offline, masih coba cari kelas, nanti dikumpulkan di ruangan saya sehari sebelum perkuliahan, atau mungkin perkuliahannya di malam, paginya dikumpulkan di ruangan saya seperti itu. Itu ya. Baik, Bu. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, Dinar. Oke ya, dengan tugas ya. Bisa di screenshot atau bisa dituliskan pendapat teman-teman. Sebenarnya kaitannya dengan pendapat teman-teman ya. Dan ini harapannya punya pemikiran sendiri-sendiri atau punya referensi sendiri-sendiri. Walaupun mungkin referensinya sama, tetapi bagaimana teman-teman menuliskan itu pasti beda. Dalam setiap pemikiran pasti beda masing-masing. Kalau memang nanti ada yang sama, berarti ya itu kerjasama dan berpengaruh juga terhadap penilaian pastinya. Ada 2 soal yang perlu diketahui. Ya, yang pertama untuk melihat bagaimana apa peran biodiversitas dalam pemulihan tanaman kehutanan. Yang kedua, bagaimana kedudukan pemulihan pohon dalam bidang kehutanan. Tuh. Oke, ada pertanyaan dari sini? Cukup, Bu. Cukup, baik Josa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Yang belum presensi silakan presensi. Di OCW sudah dibuka presensinya.